Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali seperti biasanya juga menghadirkan rekan-rekan kita yang ada di DPRD Kota Makassar yang menjadi wakil kita. Tentu dengan beragam informasi yang siap dihadirkan untuk Anda yang juga selalu bersama dengan kami di channel kami ini. Nah, untuk hari ini kita akan berbincang santai tentu seputar tupoksi dari Komisi D, bidang Kesra, DPRD Kota Makassar. Ada banyak tupoksinya, tapi mungkin kita fokus dengan satu yang memang harus diketahui oleh masyarakat, oleh penonton saat ini, terutama bapak-bapak, ibu-ibu, untuk tahun ajaran baru di tahun 2026. Nah, untuk itu saya sudah bersama dengan narasumber yang sudah hadir saat ini. Seperti biasanya, narasumber saya ini akan nanti menyampaikan secara sistematis, tentu saja secara menyeluruh seperti apa kemudian informasi terkait dengan hal ini. Saya sudah bersama dengan adinda saya, Ari Asari Ilham, Ketua Komisi D Kesra DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum, Dinda. Assalamualaikum. Lama tidak bertemu, pasti banyak kabar terbaru dari Komisi D. Ya. Tapi yang pasti kita coba untuk berbicara dulu seputar bagaimana SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru, yang dulunya PPDB ya, untuk tahun 2026. Kita awali dulu dengan itu. Nah, Dinda, ada yang menarik kalau saya baca bahwa untuk sistem pendaftaran ini terintegrasi dengan Lontara Plus. Oke, seperti apa itu jalan ceritanya? Kenapa kemudian terintegrasi? Iya, jadi begini Kak Ida. Ya. Kita kan sudah berapa tahun ini menerapkan penerimaan murid baru yang tentunya dari tahun ke tahun itu kita terus mengupgrade diri terkait apa yang menjadi kekurangan kita di tahun-tahun sebelumnya, kita akan perbaiki di tahun ini. Kita melihat bahwa penerimaan murid baru di belakang hari ini memang masih banyak hambatan-hambatan atau masalah yang kita hadapi di Kota Makassar, mengingat bahwa kondisi ketersediaan sekolah juga yang tidak mencukupi atau tidak berkesesuaian antara sekolah dasar SD dengan SMP. Sehingga banyak lulusan SD negeri di Kota Makassar itu yang memang kalau secara menyeluruh tidak bisa tertampung di SMP negeri. Sehingga memang banyak inovasi-inovasi yang dimunculkan oleh pemerintah kota. Kita apresiasi itu, bahwa dalam penerimaan murid baru tahun ini pemerintah tidak hanya fokus untuk bagaimana memikirkan anak-anak masuk di sekolah negeri saja, karena itu pasti akan menjadi permasalahan yang tidak akan ada jalan keluarnya, karena mengingat bahwa dari kementerian memang di setiap kelas itu ada diatur berapa terkait jumlah murid yang bisa diterima, karena terkait dapodik yang akan dikeluarkan dari pemerintah itu tidak ada lagi tambahan. Sehingga kita akan memikirkan bersama dengan Dinas Pendidikan bahwa kita tetap harus melibatkan sekolah swasta yang nantinya akan kita pikirkan bagaimana bisa memasukkan anak-anak kita ke jenjang SMP yang harus kita pikirkan. Terkait untuk aplikasi Lontara Plus, itu sengaja Dinas Pendidikan dan pemerintah kota hadirkan dalam rangka bagaimana transparansi sekolah-sekolah dalam penerimaan murid baru. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa di tahun kemarin pun masih banyak calo-calo atau orang-orang yang memanfaatkan penerimaan murid baru ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pungli. Nah, makanya kemarin kita sangat bersyukur bahwa Pak Wali Kota melakukan penyegaran di sekolah-sekolah. Banyak kepala sekolah yang diganti dengan kepala sekolah yang baru. Itu dalam rangka bagaimana memperingati juga kepada para kepala sekolah untuk tidak memanfaatkan momen-momen penerimaan murid baru untuk bagaimana mendapatkan keuntungan pribadi atau melakukan pungli di situ. Karena kita ketahui bahwa sekolah negeri itu, Pak Wali itu cita-citanya bahwa semuanya gratis. Bahkan seragam gratis pun sudah dipersiapkan dari tahun-tahun kemarin. Nah, yang mana insya Allah tahun ini kita akan memperbaiki itu semua. Oke, kalau kemudian kita melihat sistem yang terintegrasi saat ini dengan Lontara Plus, artinya menggunakan Lontara Plus bisa, menggunakan aplikasi yang lama bisa? Itu kami akan rapat dalam waktu dekat ini untuk bagaimana berdiskusi dengan Dinas Pendidikan, bagaimana yang fixnya kita lakukan supaya masyarakat juga tidak bingung, karena
tidak semua masyarakat juga melek terkait teknologi, bahwa walaupun misalnya kita harus pakai aplikasi yang apakah aplikasi lama masih digunakan ataukah disatukan hanya satu pintu di Lontera Plus, tapi kami berharap bahwa di sekolah itu sendiri masih ada pelayanan terhadap orang-orang yang masih mendaftar manual, bahwa kalau ada yang orang tua murid yang belum melek terkait aplikasi ini, ada operator yang bisa membantu untuk bagaimana mendaftarkan anak itu di sekolah tersebut. Karena ya jangan sampai ini justru bagaimana menjadi hambatan untuk orang-orang tua yang belum melek teknologi, kemudian orang-orang tua yang mungkin belum mempunyai smartphone seperti itu. Jangan sampai pungli model baru bisa ada untuk proses ini ya, karena ya begitu masih orang tua masih belum tahu teknologi seperti saat ini. Nah, kalau kemudian melihat dengan aplikasi Lontera Plus, artinya transparansi, kemudahan pendaftaran itu sudah bisa dijamin. Iya, harapannya begitu kan. Seperti itu. Nah, kalau kemudian kita melihat, ini kan sudah di launching tanggal 2 kemarin ya. Kalau melihat tahun-tahun kemarin, ini kan juga sudah kemudian monitoring dan evaluasi dengan Dinas Pendidikan saya kira. Untuk permasalahan kemarin kan ada Dapodik, data pokok pendidikan. Ini mengalami permasalahan. Berharap bahwa setelah evaluasi ini kan tidak terjadi lagi. Apa yang coba dilakukan untuk kemudian ini tidak terjadi lagi seperti tahun-tahun kemarin? Jadi memang harapan kami yang selalu kami sampaikan ke Dinas Pendidikan bahwa pada saat mengajukan Dapodik kita harus mengajukan maksimal, Kak. Sebelum memulai penerimaan murid baru, kita harus asistensi ke kementerian, menceritakan bagaimana kondisi sekolah di Makassar terkait kesediaan ruang kelasnya dan serapannya. Kemudian kita harus meminta kepada Dinas Pendidikan berapa ambang maksimal yang diberikan setiap kelasnya, sehingga tidak ada penambahan-penambahan lagi di tengah jalan. Yang menjadi permasalahan kemarin kan bahwa ada penerimaan tahap awal, kemudian pemerintah masih melihat bahwa masih ada anak-anak yang masih terlantar. Sebenarnya semangat Dinas Pendidikan bagus, Kak, bahwa bagaimana memastikan anak-anak sekolah di Kota Makassar. Karena kalau kita terlalu kaku juga terkait Dapodik kemarin, akan ada anak-anak yang tidak sekolah, karena tidak semua masyarakat kita, Kak, mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta. Nah, sekarang bahwa bagaimana pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat, bahwa bekerja sama dengan sekolah-sekolah swasta, karena di Makassar ternyata banyak juga, Kak Ida, sekolah swasta yang menggratiskan terkait biaya belajar mengajar di dalamnya. Nah, kalau memang ini teman-teman di sekolah swasta memang bisa melakukan itu, ya kita hadirkan untuk bagaimana menyerap anak-anak kita di Kota Makassar yang belum sekolah. Kalaupun itu masih belum mencukupi, nah di sini kita berharap bahwa pemerintah bisa menyiapkan anggaran untuk bagaimana mensupport atau mensubsidi ke sekolah-sekolah swasta itu untuk bagaimana memastikan bahwa anak-anak kita semua dipastikan sekolah. Kesiapan sekolah swasta, dan kalau tadi Adinda mengatakan mengharapkan pemerintah kemudian bisa menyiapkan subsidi kepadanya agar semua anak bisa bersekolah. Sampai sejauh mana kemudian upaya yang dilakukan ini? Karena ini kan tidak menutup kemungkinan nanti sama dengan tahun-tahun kemarin, ada juga yang tidak keterima di negeri. Jadi begini, Kak, di dalam aplikasi Lontera Plus nanti tentunya sudah dimasukkan data-data sekolah swasta juga yang sudah siap menerima anak didik kita yang menggratiskan biaya sekolahnya, sehingga nanti Dinas Pendidikan tetap harus mengkalkulasi berapa jumlah lulusan anak-anak SD, kemudian berapa ketersediaan kursi di SMP negeri, kemudian melihat lagi berapa jumlah kursi yang disediakan oleh teman-teman sekolah swasta yang digratiskan. Nah, selebihnya itu kan kita sudah bisa menilai, Kak, berapa sisa serapan yang belum terserap. Kemudian kita juga kan harus melihat bahwa golongan orang-orang mampu itu seberapa persentasenya. Kemudian yang belum terserap itu berapa, itu yang kita akan mencoba untuk bagaimana meramu ini menjadi kebijakan agar supaya pemerintah juga akan siap untuk melakukan subsidi tersebut. Intinya bahwa kembali lagi bahwa di Makassar tidak ada anak yang tidak sekolah. Tidak boleh. Semua harus bersekolah, dan ketika ada hambatan, teman-teman Komisi D khususnya, Kesra DPRD Kota Makassar siap untuk menerima seperti apa keluhan layanan publik Dinda dari para orang tua. Nah, sebelum kita bicara tentang inovasi di 2026 ini kan kalau kita lihat juga
akselerasi pembangunan kan sedang berjalan juga, otomatis ya beriringan dengan bagaimana kemudian infrastruktur sekolah-sekolah. Kalau kita lihat kan masih banyak sekolah-sekolah kita, sarana prasarananya juga ya boleh dikatakan ini masih memprihatinkan. Sampai sejauh mana kemudian ini teman-teman juga di Komisi D sebagai tupoksinya pengawasan bersama dengan dinas instansi terkait untuk melihat hal ini. Betul. Jadi begini. Iya. Mimpi kita Kak Ida bahwa di Kota Makassar itu tidak boleh lagi ada sekolah yang dikategorikan bahwa ini sekolah percontohan. Iya. Ini sekolah populer, ini sekolah terbaik. Tetapi kita mencoba menghapus itu, tetapi tentunya bahwa semua fasilitas sekolah, baik infrastruktur, tenaga pengajar, dan lain-lain itu harus disetarakan. Mengingat bahwa kita harus adil, Kak. Bahwa pemerintah memperhadapkan penerimaan murid baru berdasarkan misalnya donasi, domisili, dan sebagainya. Sedangkan orang tua murid pasti mengharapkan bahwa anaknya sekolah di sekolah yang terbaik. Nah, kalau diatur bahwa domisili radius sekian yang harus mereka masuki, kemudian di situ hanya ada sekolah yang mohon maaf bahwa itu masih jelek, ada ketidakadilan yang diterima oleh masyarakat bahwa anaknya harus sekolah di tempat yang tidak diharapkan. Makanya memang sesuai yang kita katakan tadi bahwa Makassar memang harus segera berbenah diri dalam rangka bagaimana memperbaiki infrastruktur sekolah. Dan kami sangat apresiasi juga bahwa Pak Wali Kota sangat menginginkan bahwa kalau ada sekolah yang paling bagus di Indonesia itu mimpinya ada di Kota Makassar. Dan itu kami dalam segi DPRD Kota Makassar tentunya sangat mensupport dan mengapresiasi itu. Tentunya dengan kita melihat juga berapa kemampuan belanja daerah kita. Karena kalau untuk memperbaiki sekolah, pasti semua kita berharap sama Kak bahwa sekolah semua harus diperbaiki di Kota Makassar, tetapi memang harus bertahap. Karena di Kota Makassar kan kita tidak hanya berfokus pada pendidikan saja, tetapi banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih mendasar juga, seperti kesehatan, kemudian infrastruktur jalan, dan sebagainya. Makanya kita harus melihat bahwa sekolah-sekolah mana yang prioritas untuk kita benahi. Itu akan kita angsur setiap tahunnya untuk bagaimana Makassar ini insya Allah bisa mempunyai sekolah-sekolah yang layak, representatif dan layak untuk bagaimana anak-anak kita belajar. Iya, betul. Ruang kelas yang sudah representatif, toilet juga ini kan sudah harus seperti itu, tidak lagi seperti zaman dulu. Dan kemudian kalau Makassar kan ini ada kecamatan Kepulauan Sangkarang. Ada. Di situ bagaimana untuk sekolah? Apakah sudah lengkap SD, SMP? Iya, kalau untuk SD, SMP itu sudah tersedia di Pulau Kak, tapi memang sarana prasarana yang memang harus selalu kita tingkatkan. Bahwa Pak Wali pun juga kemarin mengingatkan kepada Dinas Pendidikan bahwa di pulau ini juga harus tetap diprioritaskan karena bagaimana anak-anak kita harus diberi semangat bahwa anak-anak bisa belajar pada saat mereka merasa nyaman untuk belajar. Kalau tempat belajarnya saja belum nyaman, jangan berharap bahwa anak-anak kita bisa belajar dengan semangat. Apalagi generasi emas ini. Betul. Artinya Dinda sudah boleh kita katakan juga pada podcast ini bahwa image yang kemarin-kemarin ada yang namanya sekolah favorit. Betul. Nah, itu perlahan-lahan mulai tidak ada lagi ya. Bahkan mungkin tahun ini sudah tidak ada karena sudah pemerataan guru-guru, fasilitas kemudian sudah disamaratakan satu sekolah dengan sekolah yang lain. Jadi kemudian tidak ada lagi kekhawatiran bahwa ada sekolah yang sebenarnya masih bisa dikatakan ini masih belum layak untuk jadi sekolah, tapi semuanya sudah dalam taraf yang memang sudah bisa menjadi sekolah yang nyaman untuk anak-anak kita. Oke, kalau kemudian kita berbicara lagi tentang sarana prasarana, ini kan kemarin ada masalah juga, banyak sekolah SD kalau tidak salah yang alas haknya ini kan masih juga belum jelas, Dinda. Anak-anak mau bersekolah dengan tenang, sekolahnya ditutup, tidak bisa. Tapi apakah sampai saat ini juga kemudian sudah proses untuk pengurusan atau mungkin masih ada lagi yang ini memang masih kondisinya seperti itu? Betul. Jadi memang masih banyak sekali aset pemerintah kota ini yang belum ditingkatkan haknya menjadi sertifikat, yang kemudian ini menjadi permasalahan di belakang hari karena bisa saja nanti diserobot oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Makanya kami di Badan Anggaran juga setiap tahunnya meminta kepada pemerintah kota untuk menyiapkan anggaran lebih
untuk bagaimana bisa digunakan untuk meningkatkan alasan yang kita punya untuk menjadi sertifikat. Karena kita melihat bahwa di Kota Makassar ini ya sangat banyak juga orang-orang yang memang menjadi mafia tanah, sehingga pemerintah kota pun kadang kalah dari mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab ini. Sehingga memang untuk mencegah hal-hal seperti ini ya memang pemerintah kota harus menyiapkan anggaran untuk bagaimana mensertifikasi semua aset yang ada di pemerintah kota. Tetapi ini kan memang menjadi kewenangan di teman-teman petanahan badan aset di pemerintah kota yang tentunya itu bermitra dengan teman-teman di Komisi A. Seperti itu. Ini juga tahun ajaran baru, sudah tahun kedua ini. Seragam sekolah gratis. Sampai sejauh mana teman-teman Komisi D sebagai pengawas dalam hal ini bisa memastikan bahwa seragam gratis ini memang tepat sasaran? Iya. Jadi begini Kak. Kemarin kan di tahun kemarin memang dimunculkan oleh pemerintah kota bahwa seragam gratis itu sudah mulai dilakukan di kemarin. Tetapi dari teman-teman Komisi D kan ada sedikit penolakan karena kami menganggap bahwa ini belum sesuai dengan prosedur yang ada. Kemarin kan semangatnya Pak Wali bahwa membagikan seragam gratis kepada seluruh anak-anak pendaftar baru di setiap sekolah. Tapi kan ternyata bahwa ini belum tersalurkan dengan baik. Karena yang pertama semangatnya bahwa menciptakan lapangan kerja, melibatkan UMKM, para penjahit-penjahit yang ada di kelurahan dan kecamatan. Tetapi ternyata kemarin sistemnya tidak seperti itu. Akhirnya anggaran yang disiapkan oleh pemerintah kota itu kita tidak gunakan. Karena kami menganggap bahwa ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan kemarin. Sehingga yang kemarin Kak, kenapa tidak bisa mengcover semua? Karena seragam gratis yang kemarin dibagikan itu menggunakan dana CSR. Dan dana CSR kan kemarin bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan ke tempat lain, sehingga tahun ajaran kemarin itu belum bisa mengcover seluruh anak-anak yang jadi peserta didik baru. Tapi tahun ini kami sudah anggarkan kembali, tetapi tentunya kami harus memastikan bahwa apa yang menjadi harapan dari masyarakat Kota Makassar dan anak-anak didik kita itu sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemerintah kota. Yang pertama, bahwa melibatkan UMKM yang ada di Kota Makassar. Tidak boleh ada orang-orang dari luar kota yang menjadi pemenang tender ini, karena memang tujuannya bahwa kita melibatkan UMKM yang ada di Kota Makassar, tetapi tetap harus sesuai dengan prosedur. Kemudian untuk jenis kain dan sebagainya itu harus seragam, karena kita harus memberikan spesifikasi yang memang sesuai dengan harapan masyarakat. Percuma kalau kita kasih kemudian 1 bulan, 2 bulan dipakai itu tidak bagus. Makanya tahun ini kami anggarkan, tapi kami akan mengawal bahwa tetap harus dibelanjakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya pemberiannya ini setelah apa? Setelah nyatakan lulus? Iya. Jadi memang kami berharap bahwa Dinas Pendidikan sudah menyiapkan bahan dan sebagainya sesuai dengan jumlah kuota di masing-masing sekolah. Nanti begitu sudah melakukan pendaftaran kembali, itu sudah dijahit sesuai dengan ukuran dari murid-murid yang telah melakukan pendaftaran ulang. Memang kita harus melibatkan banyak penjahit Kak, bahwa misalnya satu penjahit itu menjahit untuk misalnya 1 kelas, 2 kelas, tapi kalau penjahitnya banyak, itu dia bisa mengcover berapa kelas supaya tidak terlambat. Jadi begitu setelah pendaftaran ulang, ini sudah running penjahitnya, kemudian begitu sudah masuk hari pertama bersekolah, mereka sudah menggunakan seragam yang dibagikan oleh pemerintah kota. Oke, artinya juga pada saat nanti lulus sudah harus tahu XS, L atau M anak ini, jadi tidak salah lagi ya Dinda. Oke, untuk kemudian para UMKM yang akan tentu saja memenuhi nanti bagaimana seragam gratis ini, dan pendataan untuk orang-orang, anak-anak yang berhak mendapatkan, ini sudah dilakukan? Kalau pendataan untuk anak-anak yang berhak mendapatkan, semua Kak. Sudah ya? Semua tahun kemarin sudah ya? Iya, jadi sudah ada datanya bahwa semua anak-anak yang masuk menjadi peserta didik baru ini berhak untuk mendapatkan. Ya, jadi untuk pendataan itu kita anggap selesai, karena Dinas Pendidikan bisa melihat bahwa berapa daya tampung di setiap sekolah, itu akan menjadi berapa jumlah untuk
dibagikan. Kemudian untuk UMKM-nya ini sudah dari 2 tahun lalu Kak. Iya, dilakukan perekrutan bahwa siapa-siapa yang berhak untuk menjadi rekanan dalam proses penjahitan ini, tentunya itu sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi kemarin. Nah, kita berharap bahwa mereka-mereka ini semua akan terlibat dalam bagaimana penyediaan seragam gratis di Kota Makassar. Sudah siap bekerja para penjahit ini, UMKM kita di Kota Makassar. Nah, Dinda, kita ke inovasi untuk tahun 2026 untuk pendidikan. Ini juga berjalan dengan akselerasi pembangunan infrastruktur. Untuk dunia pendidikan, ini kira-kira seperti apa nantinya untuk tahun 2026 ini? Selain yang sudah disampaikan tadi kan ada beberapa sudah, apa yang coba kira-kira untuk lebih, apakah mungkin sistem digital yang coba untuk setiap sekolah atau seperti apa? Ya, jadi memang kita juga sudah mulai harus mengenalkan teknologi kepada anak-anak didik kita bahwa proses belajar mengajar itu kita berharap bahwa misalnya anak-anak yang kemarin mengerjakan PR itu secara manual, kita berharap bahwa setiap sekolah juga melakukan inovasi bahwa sudah bisa melakukan pengerjaan PR lewat digitalisasi dan sebagainya. Bahkan kami kemarin mempunyai mimpi Kak-Ida bahwa di setiap sekolah itu sudah mempunyai fasilitas pendukung yang serba digital. Tapi memang ini tidak bisa langsung ingat bahwa kemampuan belanja kita belum mencukupi, tetapi ya minimal mungkin ya di setiap sekolah nanti sudah mempunyai laboratorium sekolah yang semua sistem digital sehingga anak-anak didik kita ini bisa menggunakannya secara berganti. Oke, seperti itu. Ada yang menarik juga Dinda untuk saat ini. Ini kan sedang rame-ramenya proses penamatan, perpisahan dari sekolah, sudah ada surat edaran yang kemudian mengatakan bahwa memang setiap sekolah atau semua sekolah harus patuh pada surat edaran yang ada. Betul. Boleh disosialisasikan, diedukasikan ini. Ini yang banyak nonton kita pasti harus lebih tahu dan tepat sasarannya apa yang mau disampaikan untuk hal ini. Iya. Jadi begini Kak. Iya. Terkait surat edaran ini sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dari tahun-tahun kemarin. Iya. Tetapi masih banyak, bukan masih ada Kak, tetapi masih banyak kepala sekolah yang melakukan pembiaran terkait wali kelas yang masih melakukan kegiatan penamatan di luar sekolah yang memungut iuran dari orang tua murid. Pak Wali Kota kemarin sudah menyampaikan bahwa kita akan evaluasi kepada semua sekolah-sekolah yang melakukan pelanggaran tersebut. Dan kami juga meminta bahwa surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan yang dijadikan bungkus kacang Kak, bahwa setelah dibaca tapi dibuang, tapi tidak diterapkan. Makanya kami juga dari DPRD Kota Makassar memberikan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan dan kepada pemerintah kota bahwa kalau ada di satu sekolah yang masih melakukan pelanggaran, ganti kepala sekolahnya Kak. Berarti mereka gagal dalam bagaimana memimpin guru-guru yang ada di dalam situ. Jadi kepala sekolah, kemudian guru, wali kelas yang masih melakukan, itu kami minta bahwa mereka diganti dari jabatan tersebut karena mereka tidak taat kepada aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah kota. Karena ini menjadi hal-hal yang memberatkan orang tua murid. Tetapi kalau memang ada syukuran-syukuran yang mau dilakukan tetapi tidak dalam garis perintah sekolah, ya itu kita silakan. Artinya saja. Inisiatif orang tua. Inisiatif orang tua itu ya silakan. Kalau ada syukuran per kelas yang mungkin dilakukan di rumah-rumah murid ataukah di tempat yang ditunjuk, tetapi itu menjadi inisiatif orang tua. Sampai di mana batasannya Dinda? Karena kan kadang-kadang juga meskipun syukuran-syukuran, artinya proses penamatan di sekolah lah, taruhlah dikatakan bukan di tempat yang megah di sekolah saja, tapi kan masih saja ada orang tua yang mungkin ya cukup berat juga untuk proses penarikan untuk iuran perpisahan ini. Iya. Jadi memang kita tidak membolehkan kan untuk melakukan pungutan iuran, tetapi kalau memang orang tua murid mempunyai inovasi sendiri atau keinginan sendiri, ya itu dipersilakan saja. Tetapi yang penting bahwa bukan pihak sekolah yang melakukan ide atau keinginan seperti ini. Kalau di zaman tak dulu kan
anak-anak cuma dibuatkan bekal masing-masing dari rumah, kemudian mereka makan-makan di kelas, setelah itu lakukan perpisahan, ya itu itu lebih bagus lah kita terapkan. Jadi sangat jelas sanksinya, kepala sekolah yang tidak mengikuti aturan ini langsung diganti. Kalau kemarin sudah ada yang memang dapat sanksi? Masih banyak kan. Oh, yang dapat sanksi itu masih berupa teguran aja kan. Oh, masih teguran. Untuk tahun ini? Iya, tahun ini kita akan memberikan sanksi tegas. Ini kan banyak model-model seperti ini Kak, bahwa bukan hanya perpisahan sekolah, tetapi banyak juga sekolah-sekolah yang wali kelasnya memaksakan atau mewajibkan anak-anak untuk pergi nonton film A bersama-sama. Ini sama juga motifnya kan, bahwa ada usaha di dalam kelas untuk bagaimana masing-masing misalnya guru untuk dapatkan keuntungan pribadi dari pungutan dari siswa. Artinya sebenarnya bukan hanya pada momen perpisahan, tetapi pada momen-momen lain yang bisa dijadikan momen untuk penarikan yuran, misalnya nonton film atau dharma wisata kemana. Nah ini kan juga harus menjadi perhatian. Ada yang coba untuk kita juga sikapi, Dinda, untuk persoalan pendidikan ini bagi anak-anak kita yang punya keterbatasan, inklusi, seperti ini. Sampai sejauh mana kemudian pemerintah juga dan teman-teman DPD mengawasi untuk ketersediaan fasilitas untuk mereka ini di sekolah? Jadi memang kemarin itu Kak, kami banyak berkoordinasi dengan teman-teman dinas pendidikan bahwa di setiap sekolah seharusnya kita menyiapkan tenaga pendamping. Bahwa kalau untuk penyiapan fasilitas sekolah, saya rasa bahwa teman-teman yang dalam rangka butuh perhatian khusus ini tidak boleh kita kesampingkan, tapi mereka boleh bersekolah di sekolah yang ada, tetapi kita menyiapkan pendamping. Seperti itu supaya adik-adik kita ini bisa bagaimana menghindari bahwa mereka dikesampingkan, mereka dihindari atau mereka dikhususkan. Tapi bagaimana mereka bisa berbaur dengan teman-teman yang lain, tetapi tetap ada pendampingan dari pihak sekolah untuk bagaimana memastikan bahwa adik-adik kita ini bisa menyerap ilmu yang diberikan, tapi tentunya dengan perhatian spesial. Saat melakukan reses, persoalan pendidikan apa yang masih kemudian disampaikan oleh para warga? Ya, tentunya bagaimana menghadapi sistem penerimaan baru, bahwa mereka masih merasa bahwa pemerintah tidak adil dalam rangka bagaimana penerapan sistem zonasi atau sistem domisili yang dilakukan. Tapi kan kita harus mengingat bahwa pemerintah kota hanya menjalankan instruksi dari pusat juga kayak itu, bahwa kita tidak boleh melanggar apa aturan dari Kementerian Pendidikan yang harus kita terapkan di Kota Makassar. Sehingga memang teman-teman dari Dinas Pendidikan, Pak Wali Kota harus banyak berkoordinasi juga dengan kementerian bahwa di setiap kabupaten kota itu fasilitas sarana prasarana itu tidak seperti Jakarta, bahwa penerapan zonasi ini sudah bisa dilakukan secara menyeluruh karena mungkin sekolahnya sudah sama, itu sudah setara, bahwa kita juga tetap harus meminta bantuan dari pusat, mungkin bantuan berupa dana untuk perbaikan sekolah, agar supaya bagaimana bisa melakukan percepatan kesetaraan pembangunan sekolah-sekolah yang ada di Kota Makassar. Karena yang saya katakan tadi, bahwa sekolah di Makassar itu Kak masih banyak yang timpang, bahwa sekolah ini sangat bagus, kemudian masih ada juga sekolah yang mohon maaf masih jauh dari kata tidak bagus. Oke, berarti masih harus bekerja keras untuk bagaimana sama rata paling tidak ya, agar juga memang zonasi ini tidak merugikan satu pihak, karena mungkin kebetulan tinggal di kawasan yang sekolahnya di situ masih bisa dikatakan masih belum memuaskan seperti itu. Betul. Itu yang saya kira menjadi juga apa yang sering dikeluhkan oleh warga ketika reses. Nah, ada yang juga kemudian boleh kita menyikapi dengan bagaimana prioritas yang disampaikan untuk program prioritas dalam pendidikan dan juga untuk kesehatan oleh program Mulia saat sekarang ini. Makassar Makassar aman, unggul, inklusif dan berkelanjutan. Bagaimana menyikapinya, Dinda? Ya, jadi
Saya menganggap bahwa wali kota yang ada saat ini memang kita harus apresiasi Kak, bahwa Makassar itu tidak hanya menjadi aman, tapi juga nyaman. Kita lihat bahwa banyak perbaikan-perbaikan tata kota yang dilakukan di Kota Makassar. Kemudian ini bagaimana untuk memastikan bahwa Makassar ini nyaman untuk semuanya, bahwa hak dari pejalan kaki kemarin sudah bisa dikembalikan yang selama ini difungsikan oleh sekelompok orang berjualan, bagaimana dilakukan secara humanis, bahwa menyampaikan kepada PK5 ini bahwa ini haknya orang untuk pejalan kaki yang tidak boleh kita pakai. Nah, ini berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Terkait dunia pendidikan, Pak Wali juga sudah mulai memberikan perhatian lebih kepada anggaran dinas pendidikan untuk bagaimana memperbaiki sekolah-sekolah yang kita ceritakan tadi, bahwa pelan-pelan sekolah harus setara di Kota Makassar. Dan tentunya untuk kesehatan, kalau kita jalan-jalan ke rumah sakit Dayak, memang rumah sakit yang ada di Kota Makassar itu baru satu, rumah sakit Dayak, tapi pelayanannya, kemudian alat-alat yang ada di dalam tidak kalah juga dengan rumah sakit swasta, sehingga insya Allah Makassar ini bisa mulia dalam waktu yang tidak terlalu lama. Baik, terima kasih Dinda untuk rute lama kali ini dengan tema kita Inovasi Pendidikan Makassar tahun 2026. Dan tentu saja ini menjadi PR untuk kita semua ya Dinda, bahwa bukan hanya pemerintah, tapi teman-teman di DPRD juga dan masyarakat. Semua tentu untuk bersama-sama bagaimana kemudian masalah pendidikan kita di Kota Makassar ini berjalan sesuai yang diharapkan, dan tentu saja berjalan seperti dengan jalannya pembangunan saat sekarang ini di tahun 2026. Terima kasih sudah bersama saya Ida Fahri. Sampai jumpa.